Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya trik untuk membungakan anggrek bulan ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimulai videonya, disclaimer dulu bahwa video ini murni isinya pendapat saya, pengalaman saya selama ini tentang merawat anggrek bulan ya. Jadi bisa berbeda antara satu pecinta anggrek dengan pecinta anggrek lainnya ya teman-teman. Jadi nanti apa yang saya sampaikan di dalam video ini ya bisa kalian amati, tiru, dan modifikasi ya teman-teman ya. So, terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah penempatan. Jadi penempatan itu merupakan faktor yang sangat penting untuk anggrek bulan teman-teman. Kenapa? Karena dengan penempatan itu kita bisa mengatur cahaya, kemudian angin, dan aerasi ya teman-teman. Jadi balik ke cahaya nih. Jadi usahakan anggrek bulan ini ditempatkan pada tempat-tempat yang kapasitas atau intensitas cahayanya itu hanya 20% sampai 30% saja ya teman-teman. Karena anggrek bulan ini tidak akan kuat ya kalau teman-teman taruh dia di full matahari, apalagi sampai seharian, maka dia akan gosong gitu teman-teman ya. Jadi untuk anggrek bulan seperti ini, apalagi untuk yang hibrid ya teman-teman, itu bagusnya terkena sinar matahari pagi saja atau sinar matahari sore. Jadi misalkan nih dari jam 7 sampai jam 9 itu nggak apa-apa. Jadi kalau dengan matahari siang itu sebaiknya dia tidak langsung saja. Jadi jangan dikenakan langsung ya teman-teman. Kecuali jenis anggrek tertentu seperti anggrek Doritis atau Phalaenopsis bonita, itu merupakan anggrek bulan yang kuat terhadap sinar matahari dengan intensitas yang banyak. Ya, yang selanjutnya teman-teman, angin. Jadi dari penempatan ini usahakan teman-teman itu menempatkan, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada anggrek bulan ya, pada hampir seluruh jenis tanaman juga ya. Jadi yang angin, jadi anggrek bulan itu suka dengan udara yang jalan ya teman-teman, yang anginnya banyak. Jadi kalaupun tidak banyak angin, teman-teman bisa usahakan dengan ruangan yang lega seperti itu, banyak aerasi anginnya jalan, udaranya jalan. Jadi jangan diletakkan di ruangan yang pengap seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan udaranya tidak jalan, yang pertama itu pertumbuhan akarnya akan terganggu, kemudian dia lambat besarnya atau bisa busuk ya teman-teman, seperti itu ya. Berbicara soal angin ya teman-teman, ini salah satu contoh Phalaenopsis amabilis saya yang beberapa saat yang lalu saya tanam. Jadi saya letakkan di gantung ya dengan kapasitas angin yang cukup besar seperti ini. Jadi sepoi-sepoi, jadi tempatnya sejuk. Kemudian intensitas cahayanya itu ini kira-kira 20 sampai dengan 30% saja ya. Dan dia itu tumbuh subur sekali, akarnya jalan banyak, kemudian berbunga juga seperti itu, daun barunya tumbuh dengan cepat seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan anggrek yang tidak digantung atau anggrek yang tidak diletakkan menggantung seperti ini ya teman-teman. Jadi yang diletakkan di pot bagaimana biar bisa dapat angin seperti itu. Jadi kalau di dalam ruangan teman-teman bisa taruh dia di dekat jendela atau di atas tempat yang tinggi. Jadi usahakan juga ruangannya itu agak lebar ya teman-teman, terbuka biar anginnya itu seenggaknya udaranya jalan gitulah intinya ya. Ya teman-teman, masuk ke tips yang kedua yaitu media tanam. Jadi media tanam ini salah satu masalah yang sangat krusial ya, karena banyak sekali di video-video sebelumnya yang bertanya, "Bang, kok anggrek bulan saya busuk, kok anggrek bulan saya seperti ini, seperti itu," mengalami banyak sekali masalah. Jadi sebagian besar masalah pada anggrek bulan itu datang dari media tanam ya teman-teman. Jadi media tanam yang tidak tepat atau terlalu banyak itu sangat rawan sekali membuat anggrek bulan itu tidak sehat, terutama akarnya ya. Akarnya busuk seperti itu. Jadi apa saja media tanam yang digunakan dan bagaimana bagusnya untuk anggrek bulan ya menurut pengalaman saya. Jadi terus saksikan videonya ya. Ya, media tanam ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini ini seperti ini. Jadi untuk anggrek bulan itu kan seperti teman-teman tahu bahwa anggrek bulan itu merupakan anggrek epifit, artinya dia itu hidupnya menempel baik itu pada batang, pada batu seperti itu ya. Kalau di hutan itu biasanya dia menempel pada batang ya teman-teman. Nah, untuk tumbuhan epifit seperti ini ya, jadi usahakan akarnya itu tidak semuanya tertutupi teman-teman. Jadi akarnya itu butuh udara seperti itu. Jadi kenapa kalau misalkan kita kebanyakan memakai media itu biasanya akarnya busuk karena ketutupan gitu, karena ketutupan terus makin lama medianya makin padat, akhirnya tidak bisa
atau tidak dapat udara, akhirnya busuk seperti itu. Nah, untuk media yang aman itu sebenarnya seperti ini teman-teman. Jadi ditempel secukupnya saja, yang penting ada lembab-lembabnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia keluar dari media tanam seperti akar-akarnya ini justru tidak apa-apa. Jadi justru sangat aman sekali untuk anggrek bulan untuk seperti itu. Karena dengan dia tidak masuk ke media tanam, jadi tidak semua akar masuk ke media tanam. Artinya jikalau sewaktu-waktu akar yang di media tanam busuk, maka akar yang di luar-luar ini itu bisa membuat anggrek bulan bertahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bahkan kebanyakan jenis anggrek itu begini teman-teman, lebih aman kalau akarnya itu tidak semuanya masuk ke dalam media tanam. Nah, untuk media tanam yang digantung seperti ini teman-teman bisa menggunakan sabut kelapa, bisa menggunakan moss hitam, moss putih ya seperti itu. Nah teman-teman, jadi hal ini tuh bisa sekali, sangat bisa sekali maksud saya untuk menghindari kebusukan terutama saat musim hujan. Nah, tetapi untuk media seperti ini tuh ada minusnya juga ya teman-teman. Jadi harus rajin disiram kalau kering teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dia aman saat musim hujan, aman dari kebusukan, tapi teman-teman harus agak ada effort sedikit, yaitu agak rajin sedikit nyiram ya. Karena ini kan dia media seperti ini cukup cepat kering ya, apalagi kalau misalkan cuma sedikit seperti ini. Dan apalagi misalnya akar anggrek bulannya itu belum terlalu banyak. Kalau sudah banyak itu biasanya dia agak bisa sedikit bertahan untuk kekeringan, mungkin 2 hari atau 3 hari ya, atau bisa lebih juga. Tapi kalau misalkan akarnya baru sedikit, maka harus rajin disiram nih, akarnya lebat nih. Jadi usahakan tidak semua akar itu tertutupi oleh media tanam ya teman-teman. Saya ulangi lagi seperti ini nih. Nah, lihat, jadi dia yang tertutup media tanam itu hanya sedikit saja, sisanya itu di luar. Ini untuk yang digantung ya teman-teman. Nanti untuk yang di pot akan kita bahas lagi, oke? Ya, sekarang kita bahas media tanam lain ya. Banyak yang bilang bahwa anggrek ini tuh bukan anggrek bulan ya. Padahal sebenarnya ya ini anggrek bulan ya teman-teman. Ini adalah Phalaenopsis bonita ya, atau kalian biasanya sebut dengan anggrek Doritis ya. Nah, media tanamnya di sini beda lagi kalau Doritis ya, meskipun dia termasuk dalam anggrek bulan. Nah, Doritis ini termasuk dalam anggrek bulan yang sangat kuat sekali, jadi tidak mudah mati, tidak mudah busuk. Jadi media tanam yang digunakan itu seperti ini teman-teman. Jadi di dalam ini sabut kelapa, di dalamnya itu saya isi genteng pecahan bata, lalu ada juga sekam seperti itu. Nah, kalau anggrek Doritis seperti ini dia kuat sekali ya teman-teman. Jadi berbeda lagi dengan karakter dari anggrek-anggrek yang pertama tadi kita sebutkan, seperti anggrek hibrid dan anggrek-anggrek lainnya seperti itu. Nah, kalau ini untuk anggrek hibrid, ini anggrek hibrid ya teman-teman. Jadi bukan anggrek Doritis karena memang daunnya itu mirip ya. Jadi untuk anggrek yang di dalam pot seperti ini ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan media tanam yang tidak menyimpan air terlalu banyak ya, seperti pakis, kemudian arang, dan usahakan juga mereka itu tidak kecil-kecil pecahnya, jadi besar-besar juga tidak apa-apa. Jadi makin banyak rongga udara di dalam pot itu makin baik untuk anggrek bulan ya, terutama untuk anggrek bulan tadi yang saya sebutkan tadi barusan di dalam pot. Nah, kalau untuk Doritis seperti ini adalah anggrek Doritis, dia relatif aman ya teman-teman. Jadi pakai media sekam, pakai media arang, kemudian taruh. Ini adalah anggrek bulan yang sangat jarang sekali terkena penyakit busuk seperti itu ya untuk anggrek Doritis. Jadi kalau misalkan teman-teman pemula mau memelihara anggrek bulan, saya sarankan untuk memelihara anggrek Doritis dulu. Jadi dia agak berbeda dengan anggrek-anggrek hibrid atau anggrek-anggrek silangan seperti itu. Nah, ini nih sangat tahan banting, jadi tidak mudah busuk, seperti itulah kira-kira. Ya, trik selanjutnya ya untuk membungakan anggrek bulan ya teman-teman, jangan lupa sabar ya. Jadi kalau misalkan tanamannya itu sudah subur, maka harus sabar. Misalkan akarnya sudah banyak, kemudian daunnya lebat, pertumbuhannya juga bagus. Hal yang harus teman-teman lakukan selanjutnya itu perawatan, disertai dengan sabar seperti itu. Misalkan memberikan pupuk, kemudian menjaganya dari tangan-tangan bocil seperti itu ya, dan ulat seperti itu, dari siput dijaga seperti itu. Nah, teman-teman juga
selain itu bisa memberinya pupuk. Pupuknya itu bisa berupa misalkan air beras, air kolam ikan, atau pupuk kimia juga boleh. Yang penting ya teman-teman, untuk pemberian pupuk kimia itu harus sesuai dosis. Ingat, dosis. Jadi jangan kebanyakan, jangan keseringan, kasih secukupnya saja. Jadi kalau anggrek bulan itu sudah subur gitu, sebenarnya nggak dikasih pupuk juga dia udah berbunga. Yang penting teman-teman sabar aja, seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Jadi kalau misalkan tips-tips itu tadi itu sudah teman-teman lakukan, insya Allah ya, mudah-mudahan anggrek bulan teman-teman itu segera subur ya seperti ini ya. Nah, karena menurut saya itu anggrek bulan itu salah satu anggrek yang cukup mudah ya untuk disuburkan atau ditumbuhkan seperti itu. Yang penting kita tahu saja karakteristiknya. Oke ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, di sharing, di komen. Kalau bisa berguna videonya, di subscribe juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar setiap saya upload itu teman-teman bisa ada notifikasinya seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.